Kata orang, the expert in anything was once a beginner. Halo, perkenalkan aku Audrey dan teman aku adalah Angelia. Dan kami di sini sama-sama mau belajar bareng kalian loh tentang bagaimana sih dakwah itu bisa jadi jembatan kebaikan buat orang lain. Happy watching everyone. Sebelumnya nih, pernah gak sih kalian dengar kata dakwah, teman-teman? Jadi Gusi, dakwah adalah usaha mengajak manusia untuk beriman, bertakwa, dan beramal sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah itu bisa dilakukan melalui lisan tulisan maupun perbuatan. Nah, di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, dakwah dilakukan dengan sangat damai dan kreatif oleh para wali songo. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih wali songo? Wali songo itu adalah 9 wali Allah yang dikenal sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa, yang dimana berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Wali berarti orang suci atau orang yang dekat dengan Allah, sedangkan songo berarti 9. Mereka tuh menggunakan metode dakwah yang bijaksana, seperti melalui seni, budaya lokal, pendidikan, dan juga keteladanan hidup loh. Nah, yang jadi pertanyaannya nih sekarang, kenapa sih dakwah itu penting bagi para muslim? Jawabannya, karena katanya sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan kita untuk mengajak manusia ke jalan yang benar, untuk mengenal Allah, berbuat baik, dan hidup dengan akhlak mulia. Jadi, ada 9 wali yang sangat berjasa dalam menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Mereka bukan hanya sekedar berdakwah secara biasa. Mereka itu menyebarkannya dengan sangat kreatif. Mereka menggunakan budaya lokal, seni, bahkan permainan tradisional untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan yang lembut dan penuh hikmah, dakwah mereka pun bisa diterima luas oleh masyarakat. Nah, siapa saja ya yang termasuk 9 wali tersebut? Yuk kita kenalan satu persatu dengan para wali songo yang luar biasa ini yuk. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau disebut dengan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Beliau berasal dari Persia dan datang ke Gresik di bagian Jawa Timur. Cara dakwah beliau sangat santun, dengan cara mengajarkan pertanian, perdagangan, dan ilmu pengobatan kepada masyarakat. Beliau dikenal sangat bijaksana, sabar, dan penuh kasih dalam berdakwah. Yang kedua adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berdakwah di wilayah Cirebon, Jawa Barat dan sekitarnya. Beliau tidak hanya berdakwah lewat agama, tapi juga aktif dalam politik, membangun kekuatan Islam lewat kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lokal. Sunan Gunung Jati sangat dihormati karena keahliannya dalam mempererat hubungan antar bangsa, bahkan sampai menjalin hubungan dengan Kesultanan Demak. 3. Sunan Ampel atau disebut dengan Raden Rahmat.